merupakan salah satu penyakit salah satu penyakit yang sering dijumpai pada negara-negara berkembang, di mana ada beberapa negara yang angka prevalensi dan kejadian TB dengan HIV-nya itu cukup tinggi. Dan biasanya kalau angka TB dan HIV-nya tinggi, maka kemungkinan angka multi-drug resistant TB-nya juga semakin besar. Di mana kita lihat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang angka kejadian TB dan HIV-nya juga sangat tinggi. Jadi diperkirakan ada kurang lebih 30 negara ya dengan angka kejadian TB dan HIV yang tertinggi di dunia. Dan sangat penting juga, ini sangat penting kenapa? Karena negara-negara ini merupakan negara-negara endemik, sehingga sangat berpengaruh juga kepada perekonomian, karena kita tahu bahwa cost atau biaya pengobatan TB merupakan salah satu biaya yang paling tinggi dalam dunia kesehatan dan setiap negara. Nah, bagaimana Indonesia sendiri? Jadi di Indonesia itu sendiri ada sekitar 845.000 kasus estimasi kasus TBC, di mana ada sekitar 35 kasus yang tidak teridentifikasi, 35%, dan dari 543.000 kasus yang teridentifikasi, ada sekitar 9.875 kasus TB resisten rifampicin atau TB MDR. Kemudian juga kita lihat bahwa kejadian pada anak juga cukup tinggi, yaitu sekitar 63.000 kasus. Dan kalau kita lihat ya, karena kita tinggal di Sumatera Utara, kita lihat bahwa Sumatera Utara ada zona orange, di mana estimasinya itu cukup tinggi, hampir mencapai sekitar 52.000 kasus hingga 77.000 kasus. Namun yang patut kita syukuri dan kita banggakan adalah bahwa sukses treatment kita itu mencapai 87%. Artinya memang sosialisasi pengobatan TB dan pemahaman untuk pengobatan TB ini negara kita ini cukup bagus. Ya. Namun yang perlu juga kita perhatikan kita bahwa angka kematian akibat TB itu cukup besar, yaitu sekitar 11.993 kasus. Ini merupakan salah satu data di Jakarta. Kita lihat bahwa dari tahun ke tahun diproyeksikan bahwa jumlah pasien, jumlah yang terinfeksi HIV ya itu akan semakin tinggi dari tahun ke tahun ya. Baik sebagian besar infeksi ini diperkirakan terjadi pada beberapa subpopulasi yang berisiko tinggi. Misalnya pengguna narkoba atau nafza suntik, kemudian hetero atau homoseksual. Jadi heteroseksual berarti dia mempunyai lebih dari satu pasangan seks, ataupun dia homoseksual ya, misalnya hubungan sesama jenis dan lain sebagainya. Dan diperkirakan memang kasus-kasus HIV itu diperkirakan yang cukup tinggi itu juga di daerah HIV TB itu pada daerah Papua. Dan populasi risiko tinggi itu biasanya paling sering di lapas atau hutan. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa di lapas atau hutan itu mungkin karena mereka di penjara atau dibatasi berkurang aktivitas seksual, sehingga kemungkinan berhubungan seksual sama jenis itu semakin besar. Ya. Nah, sekitar tahun 2014 ya, ada sekitar 862.000 orang dengan HIV/AIDS di dunia terkena TB, di mana TB merupakan salah satu penyebab kematian utama pada pasien dengan HIV. Dan dari seluruh kematian HIV pada kasus AIDS ya, itu ada sepertiga kasus ya yang kematiannya disebabkan oleh TB. Resiko TB itu pada pasien HIV/AIDS, orang dengan HIV/AIDS itu 19 kali lebih tinggi dibandingkan dengan HIV negatif. Dan juga pada pasien-pasien dengan HIV/AIDS, pasien-pasien TB itu juga meningkatkan risiko terkenanya TB resisten obat. Ya, TB resisten obat itu artinya TB yang tidak respon dengan pengobatan standar, sehingga dapat meningkatkan risiko mortalitas. Ya. Kemudian bagaimana sebenarnya kenapa pasien HIV itu
mengalami peningkatan risiko infeksi TB. Jadi sebenarnya patofisiologi utamanya adalah tetap di gangguan sistem imun. Ya, kita tahu bahwa pada pasien HIV terjadi penurunan kadar CD4. Ya, kenapa? Karena pasien HIV itu kuman HIV itu sendiri, virusnya itu dapat menginfeksi sel T CD4 dan juga makrofag, ya kan? Dan ketika terjadi infeksi CD4 makrofag, maka CD4 dan makrofag itu sendiri menjadi tidak efektif untuk membunuh bakteri. Kita tahu bahwa makrofag ya dan makrofag dan CD4 itu diperlukan untuk membunuh mikroba patogen intraseluler. Dan kita tahu bahwa tuberkulosis itu adalah patogen intraseluler. Oleh karena itu, karena terjadinya penurunan kadar CD4 sel T ya akibat HIV, maka akan dapat menyebabkan resiko terjadi TB, ya kan. Kemudian dan kita lihat juga bahwa TB itu kan sebenarnya tidak hanya infeksi paru-paru, ya. TB itu juga bisa bisa pada limfa, kelenjar limf, kemudian pada selaput pembungkus susunan saraf pusat atau meninia, dan juga TB disseminata atau TB pada seluruh tubuh. Dan kalau kita lihat bahwa semakin lama durasi terinfeksi HIV-nya dan CD4 yang semakin rendah, maka resiko TB-nya itu, infeksi TB-nya itu akan semakin lebih luas gitu. Jadi kalau CD4 yang turun tinggi ya, kemungkinan besar itu dia lebih sering terkena pulmonary tuberculosis. Tapi kalau CD4-nya semakin rendah, misalnya sampai 200 misalnya ya, itu Anda lihat bahwa kalau 200 itu resikonya itu tidak hanya terkena TB paru saja, bisa juga terkena TB meningitis gitu. TB limfa atau limfaditis TB. Kalau dia semakin rendah lagi, misalnya 100 ya bisa terkena meningitis TB, dan kalau dia CD4-nya di bawah 50 misalnya mendekati 0, maka pasien ini tidak terkena resiko terkena TB disseminata seperti itu ya. Nah, apakah semua pasien TB pasien HIV itu harus kita evaluasi TB? Jawabannya adalah iya. Karena berdasarkan ISTC bahwa apakah semua pasien TB itu harus kita screening untuk HIV? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena pasien tadi kita sepakat bahwa penyakit infeksi oportunistik pada pasien HIV itu paling sering ada TBC, sehingga untuk sebentar ya. Halo? Ya, sehingga semua pasien-pasien dengan TB itu harus kita screening untuk kemungkinan HIV-nya. Dan itu namanya pasien TB dengan HIV ya, dengan CD4 di bawah 50, maka antiretroviralnya sesegera mungkin dipercepat ya, kecuali pada meningitis TB, karena meningitis ini mengancam nyawa, sehingga kapan saja dia terdiagnosa meningitis TB itu harus segera dilakukan pemberian obat TB-nya. Ya. Nah, kemudian juga pasien TB dengan HIV itu harus diberikan cotrimoxazole sebagai profilaksis ya. Jadi saya rasa teman-teman sudah tahu ya. Dan pasien HIV tanpa TB aktif ya kan, yang memang tidak ada terinfeksi TB aktif ya, kita dapat memberikan pengobatan TB laten, yaitu dengan memberikan INH profilaksis, yang mana profilaksis ini diberikan selama setidaknya 6 bulan seperti itu. Ya. Nah, kalau pada pasien-pasien dengan HIV ya, gambaran klinisnya itu mirip dengan pasien TB yang lain ya, misalnya batuk ya kan, kemudian demam, kemudian kadang keringat malam, penyebab badan dan sebagainya. Dan gambaran hasil foto pemeriksaan dahaknya pada fase awal ya kan itu sering positif, namun pada fase lanjutan gambaran pemeriksaan dahaknya sering negatif. Kemudian gambar radiologi yang paling sering sering membingungkan. Kenapa? Karena
pada fase awal infeksi HIV, fototoraks itu mirip dengan fototoraks pasien TB biasa. Jadi sering tambah kavitas, kemudian ada infiltrat di bagian apex. Tapi kalau pada fase lanjutan, sering tidak khas. Mungkin kita bisa jumpai infiltrat namun tanpa kavitas. Dan juga pada pasien TB dengan HIV, itu sering dijumpai TB ekstra paru ya. Jadi TB-nya itu tadi yang saya kemukakan, contohnya limfadenitis TB, meningitis TB, kemudian TB miliar, perikarditis, TB diseminata, dan sebagainya. Ya. Kemudian juga selain itu, tadi yang saya kemukakan bahwa kalau pada fase awal dia sering tipikal ya, tapi kalau pada fase lanjutan dia sering atipikal, misalnya infiltratnya di apex, kemudian ada limfadenopati, dan mungkin juga tidak terdapat kavitas sama sekali. Kemudian kalau misalnya salah satu yang membantu kita adalah perubahan gambar fototoraks itu bisa menunjukkan derajat tingkat kekebalan atau tekanan terhadap virus HIV. Pada kalau dia misalnya gangguan sistem imunnya masih ringan atau TB pada HIV pada stadium awal, ya kan? Itu gambaran infiltratnya masih tipikal kayak TB pada orang yang orang-orang yang non immunocompromised. Tetapi kalau misalnya daya tahan tubuhnya sudah turun sangat atau terganggu sangat berat, maka gambaran fototoraksnya itu bisa menjadi atipikal atau tidak mirip lagi dengan gambaran yang aslinya, yang biasa seperti itu. Nah, tadi yang biasanya itu adalah tidak spesifik ya, bisa demam, berat badan, TB ekstra paru, dan ini tadi Anda lihat ya. Tapi kalau tadi dia misalnya pada fase awal, dia ini tipikalnya seperti ini, infiltrat di apex, kemungkinan bisa ada kavitas ya kan, atau dia bilateral, dan kalau berat bisa menjadi fibrosis ataupun atelektasis. Tapi kalau dia fase lanjutan, yang mana HIV-nya sudah sangat-sangat berat, CD4-nya rendah, mungkin dia sudah tidak terdapat lagi kavitas, ya, infeksi gambarnya seperti ini. Bisa konsolidasi di bawah, bisa juga efusi pleura, ya kan, seperti itu. Dan kemudian kita membahas sedikit tentang metode tes HIV-nya. Jadi kalau HIV kan teman-teman tahu ya, yang paling salah satu yang standar baku emasnya itu adalah ELISA 3 metode ya, ELISA ya, di mana dia itu lebih sensitif dan lebih spesifik, namun kerugiannya membutuhkan laboratorium khusus dan juga memerlukan skill. Tapi yang yang rapid itu sederhana ataupun cepat, tapi rapid ini dia itu harus tahu window period gitu ya. Jadi window period itu adalah suatu periode di mana belum ada terbentuknya antibody gitu, sehingga bisa memberikan gambaran false negatif. Jadi kita harus hati-hati menggunakan rapid test pada pemeriksaan HIV. Nah, bagaimana cara screeningnya, alur diagnosa TB paru pada pasien dengan HIV/AIDS di rawat jalan. Jadi kalau misalnya ada pasien dengan batuk-batuk 2-3 minggu dan tanpa ada tanda-tanda bahaya, misalnya tidak ada tanda-tanda berat ya, tidak ada sesak nafas dan lain sebagainya, maka kita harus bisa dahak mikroskopis dan juga periksa HIV. Biasanya sebenarnya kalau pasien TB kita screening 2 penyakit, satu HIV, satu lagi adalah diabetes mellitus. Kemudian kita tahu setelah itu kita tahu kan apakah HIV positif atau HIV negatif. Selanjutnya pada kunjungan kedua kita evaluasi BTA-nya. Kalau BTA-nya positif, maka kita memberikan pengobatan TB, kemudian pengobatan profilaksis dengan cotrimoxazole, dan juga kalau dia terkonfirmasi HIV, maka kita putuskan bagaimana stadium klinis HIV-nya. Tapi kalau dia BTA-nya negatif, ya kan, kita harus evaluasi apakah TB-nya bisa kita singkirkan atau masih ada kemungkinan TB dari pemeriksaan penunjang yang lain. Contohnya fototoraks, ya kan, dengan pemeriksaan sputum BTA dengan gen expert, kultur, dan juga evaluasi klinis. Kalau dia mendukung TB, treatment sebagai suatu TBC. Tapi kalau misalnya dari pemeriksaan tadi BTA negatif, kemudian fototoraksnya, kultur, dan klinisnya tidak mendukung TB, maka kita menganggapnya sebagai suatu HIV murni, bisa sebagai HIV murni. Jadi kita
pengobatan Piropenemocystis jirovecii pneumonia, stadium klinis, dan juga kita obati sebagai suatu HIV. Tapi kalau dia tidak mendukung TB, maka infiltrat tadi kita anggap sebagai kemungkinan suatu infeksi bakterial, ya kan? Atau kemungkinan misalnya infeksi yang lain, gitu ya, jirovecii pneumonia. Kemudian kita lakukan penentuan stadium klinis, pemberian obat-obatan antiviral, dan juga pengobatan profilaksis dengan cotrimoxazole. Dan kemudian kita evaluasi. Kalau perbaikan berarti respon kita berhasil, berarti dia memang bukan TB. Tapi kalau tidak perbaikan, maka kita ulang lagi screening tadi untuk memastikan dia TB atau tidak, seperti itu. Kenapa kita ulang lagi? Karena tadi kita sepakat bahwa TB merupakan salah satu infeksi yang paling sering dijumpai pada pasien HIV/AIDS, ya seperti itu. Nah, kalau nanti misalnya Anda tugas di unit DOTS di TB HIV, jadi semua pasien TB wajib tanyakan riwayat tes HIV. Positif, pengobatan ARV. Tidak diketahui, wajib Anda tes HIV. Jadi, walaupun pasiennya denial, tapi Anda harus menyarankan bahwa harus diperiksa HIV-nya. Kalau HIV positif, treatment HIV. Tapi kalau misalnya negatif, kalau misalnya tanyakan riwayat tes, tapi kalau memang dia tidak sama sekali, dia kalau memang dia memang sudah tahu, misalnya dia sudah pernah tes HIV dalam waktu 2 minggu negatif, ya kan, ya udah berarti memang dia sudah negatif, seperti itu. Kemudian kalau misalnya pasien sudah makan ARV atau belum makan ARV, kemudian belum dilakukan evaluasi status TBC-nya, ya kan, maka Anda evaluasi juga apakah dia terduga TBC atau bukan terduga TBC. Kalau dia terduga TBC dengan menggunakan kriteria berdasarkan diagnosis TBC, maka kalau dia pengobatan TBC ya kita kasih OAT, ya. Kalau bukan TBC, kita kasih pencegahan profilaksis tadi dengan INH selama 6 bulan. Kemudian juga kalau dia terdiagnosa TBC ataupun dia bukan TBC, tetap kita berikan adalah pencegahan dengan cotrimoxazole, seperti itu, ya. Kemudian yang nanti yang Anda perlukan adalah kalau tadi misalnya pasien itu tidak terdiagnosa TBC, Anda perhatikan jumlah CD4-nya. Kalau jumlah CD4-nya di bawah 200, maka Anda boleh memberikan di sini adalah pengobatan profilaksis dengan cotrimoxazole. Tapi kalau misalnya CD4 di atas 200, Anda cukup memberikan ARV dengan profilaksis INH saja. Tidak perlu memberikan pengobatan pencegahan dengan cotrimoxazole. Kenapa? Karena biasanya kalau CD4 di atas 200, infeksi oportunistik itu jarang terjadi. Tapi kalau CD4 yang di bawah 200, infeksi oportunistik itu sering terjadi. Makanya kalau CD4 di bawah 200, jangan lupakan juga pengobatan pencegahan cotrimoxazole. Khawatirnya kita mengobati TBC-nya perbaikan, tapi muncul penyakit yang lain, penyakit infeksi oportunistik yang lain, contohnya ya kan, jirovecii pneumonia, kemudian fungal disease dan lain sebagainya, ya. Oke, kemudian ini juga hampir sama ya, kalau misalnya dia HIV positif dan screening TB positif, ya kan, kalau ada gejala kita evaluasi. Kalau TBC ya terapi ARV, terapi TBC. Kalau dia misalnya tidak ada gejala, kita langsung pengobatan profilaksis dengan INH, seperti itu. Nah, kemudian apa pilihan obat TBC-nya? Jadi kalau misalnya pengobatan pasien TB dengan HIV, maka pilihan pengobatan HIV-nya itu adalah 2 NRTI dengan plus efavirenz atau 2 NRTI ditambah nevirapin, seperti itu ya. Kalau dia lini kedua, ya kan, ditambah 2 NRTI tambah 1 protease inhibitor, ya. Protease inhibitor ini contohnya adalah ritonavir atau lopinavir, seperti ritonavir atau lopinavir, seperti itu, ya. Dan kalau misalnya dia dengan 2 nucleoside reverse transkriptase inhibitor plus nevirapid tidak memberikan pengobatan yang signifikan, Anda boleh menggunakan triple. Contohnya itu adalah lamivudin, zidovudin, ya kan, stafudin, lamivudin, seperti itu contohnya NRTI, seperti itu ya.
Kemudian, nah seperti itu. Kemudian Anda lihat ya, jadi kalau misalnya pasien TB dengan HIV ya, jadi kalau dia TB dengan HIV, Anda memberikan pengobatan TB dulu, ya kan? Begitu pengobatan TB-nya sudah memasuki 2 minggu, maka langsung maju pemberian antiretroviral terapi. Tapi dari awal dia sudah terdiagnosa dengan HIV, maka pengobatan cotrimoxazole itu tetap diberikan. Tapi kalau misalnya ada pengobatan TB, kita obat TB-nya baru 2 minggu baru kita masukkan antiretroviral terapinya. Ya kan? Oke, jadi sudah. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita berikan pengobatan TB dulu, cotrimoxazole, ya kan? Bisa dia memberikan 2 bulan atau ada juga memberikan pengobatan TB-nya itu sampai akhir fase awal. Jadi tahap awal itu yang fase intensif selama 2 bulan. Tetapi kalau Anda lihat cotrimoxazole itu dari awal tetap harus langsung diberikan, ya. Nah, kalau tadi saya kemukakan TB paru, maka Anda harus juga tahu TB ekstra paru, ya. TB ekstra paru itu gejalanya juga banyak, ya. Jadi kalau tulang belakang bisa sakit punggung, bisa dijumpai abses, bisa juga dijumpai kompresi pada tulang belakang, ya kan? Kemudian pada tulang bisa juga osteomielitis kronik. Kemudian kalau dia di gastrointestinal, biasanya dia sering diare, mencret, kemudian teraba massa pada abdomen. Ada juga yang kadang-kadang yang mengeluhkan asites, ya, seperti itu. Dan kalau misalnya TB pada organ lain, misalnya pada liver, itu juga bisa menunjukkan gambaran misalnya ada nyeri pada kuadran atas, ya kan? Dan bisa juga mengenai ginjal, urin, sistem kelenjar renal, juga TB pada sistem kelamin pada wanita dan juga pada pria, ya. Ini merupakan gambaran TB yang sering juga dijumpai pada pasien HIV, ya kan? Nanti Anda bisa baca. Yang paling penting itu adalah TB kelenjar limfa, ya. Jadi TB kelenjar limfa itu paling sering itu pembesaran bibit-bibit 2 cm, asimetris, kenyal, dan biasanya dia sering di bagian servikal. Tapi beberapa kasus juga bisa kita jumpai pada regio aksila, ya. Kalau dia efusi pleura, ya, seringnya itu ya unilateral, jarang bilateral, ya. Kalau bilateral biasanya itu karena problem sistemik, misalnya gagal jantung, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Dan tetap hampir semua TB ini tetap dia memiliki gejala sistemik. Gejala sistemiknya itu adalah contohnya itu adalah demam, ya kan, penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, ya kan, seperti itu. Kemudian TB disseminata ini biasanya TB pada pasien imunokompromis, ya. Jadi pasien dengan misalnya bisa pada HIV, pasien kanker, pasien yang mendapatkan obat-obatan imunosupresan karena autoimun, ya kan. Kemudian efusi perikard. Jadi efusi perikard itu juga sama klinisnya, gitu ya. Mungkin pasien itu datang dengan gambaran heart failure, kemudian gambaran cardiac tamponade seperti itu. Dan juga meningitis TB. Meningitis TB ini adalah penyakit yang mengancam nyawa. Kalau kita memberi pengobatan, maka mortalitas itu sangat tinggi, ya. Misalnya pasiennya ada kejang, kemudian nyeri kepala hebat, kaku kuduk, dan sebagainya, ya. Oke, apa yang menjadi perhatian pengobatan TB? Jadi kalau misalnya pasiennya itu hamil, ya kan, efavirenz itu tidak boleh diberikan, terutama pada trimester pertama. Tapi kalau dia hamil trimester kedua dan ketiga, ya kan, boleh diberikan. Dan tadi kita kemukakan bahwa nevirapin itu juga berupa pengobatan TB-nya itu kan pilihannya kan efavirenz atau nevirapin. Nevirapin dapat digunakan bersama dengan rifampicin. Tapi nevirapin jangan menjadi pilihan utama, ya dok, ya, karena ada interaksi di enzim di hepar. Jadi pilihan pertamanya adalah 2 NRTI ditambah efavirenz, ya. Tapi kalau efavirenz kontraindikasi, misalnya karena hamil atau alergi, maka NRTI dengan nevirapin. Tapi nevirapin kita harus hati-hati seperti itu, ya kan? Karena dapat menyebabkan peningkatan gangguan fungsi hati. Nah, tadi kan kita sepakat kalau tadi dia misalnya HIV bukan TB, kita boleh memberikan PP profilaksis dengan INH.
Jadi yang syaratnya adalah semua orang dengan HIV/AIDS tapi tidak sakit TBC dan tidak ada kontraindikasi ya. Kontraindikasinya apa? Tidak ada gangguan fungsi hati, kemudian tidak ada neuropati perifer ya, karena INH itu ada banyak neuropati, kemudian tidak ada gangguan, tidak ada alergi INH, tidak ada riwayat tidak pidana ya. Itu dapat menggunakan INH itu 300 mg per hari selama 6 bulan. Jadi total itu ada 180 dosis. Karena INH efek sampingnya adalah neuropati perifer, maka kita berikan piridoksin B6 ya, diberikan bisa 25 mg atau misalnya 2 kali 10 atau 50 mg 2 hari sekali ya. Biasanya kita memberikannya itu 2 kali 10 minimal ya. Gitu. Nah, ARS ini merupakan imunorekonstruksi. Jadi biasanya paling sering ini adalah karena perbaikan sistem imun gitu ya. Jadi biasanya kan kalau kita memberikan pengobatan itu berhasil, maka ketika kita memberikan pengobatan itu karena kita berhasil mengobati penyakitnya, maka sistem imun itu akan kembali normal ya, dan tadinya terimunosupresi. Jadi ketika respon imun tiba-tiba misalnya perbaikan, maka akan terjadi iris. Iris ini ditandai dengan respon imun yang kembali lagi normal sehingga responnya tiba-tiba semakin memberat gitu ya. Jadi misalnya tadi pasien yang demam jadi demam karena respon imunnya membaik, muncul lagi limfadopati, kemudian efusi pleura ya, pneumonitis. Ingat, semua kondisi klinis terkait penyakit itu karena respon inflamasi. Jadi ketika respon inflamasi mengalami perbaikan, maka penyakitnya ini bisa semakin berat seperti itu. Sama seperti COVID ya. COVID kan juga yang mendasari pemberian Actemra intravenous immunoglobulin itu adalah kondisi yang kita kenal sebagai badai stokin atau stokin storm. Stokin storm itu tidak lain ada respon inflamasi. Sama seperti iris. Iris ini juga imun respons sindrom ya, seperti itu. Ini bukan berarti pengobatan kita gagal. Ini hanya menandakan bahwa respon imun sedang lagi aktif ya, seperti itu. Karena pengobatan juga sementara. Ya, seperti itu. Nah, ini kriteria iris ya. Jadi klinis yang spesifik, pasien bisa demam, ya kan? Dan kita akan melihat ada perbaikan dengan ditandai dengan penurunan viral load dan juga peningkatan CD4. Dan yang pasti adalah ini kita yakinkan bahwa memang ini memang iris, bukan karena TB relapse, bukan karena ketidakpatuhan obat, bukan karena efek samping, atau bukan karena adanya koinfeksi lain, ya seperti itu. Obatnya ya kalau dia respon imunnya berlebihan, ya kita kasih antiinflamasi, ya bisa kita pakai ibuprofen, bisa kita pakai steroid, dalam hal ini adalah prednison. Kalau misalnya respon imun yang berlebihan menyebabkan meningitis, maka kita lakukan berfungsi, ya kan. Kalau dia memang ada KGB, ya teruskan aja obat TB-nya, ya kan. Karena ya tetap, karena prinsipnya itu adalah, ARS itu adalah mengobati respon inflamasinya, bukan kita mengobati penyakitnya, kecuali penyakitnya mengancam nyawa seperti meningitis, ya. Obatnya itu adalah OAINS, dan pada pemberian berat, kondisi berat kita dapat memberikan prednison selama 1 hari. Baik, kita masuk ke diabetes ya, ada sedikit lagi stepnya. Jadi sama ya, jadi pengendalian salah satu kenapa pengendalian atau pengobatan TB kita itu semakin sulit. Kenapa? Karena ternyata sering dijumpai TB dengan diabetes mellitus. Ya, dan sudah diketahui sejak 1000 Masehi dari 330 lebih jenazah dengan DM, ya kan, dijumpai 50% pasien dengan TB paru. Kenapa terjadi TB pada DM? Jadi TB pada DM itu merupakan disebabkan oleh karena adanya penurunan sistem imun. Ya, jadi pasien DM terjadi gangguan imun yang kronik, ya, sehingga pasien-pasien ini mengalami risiko untuk terjadinya infeksi laten seperti itu. Dan 15% pasien dengan TB itu memiliki diabetes mellitus, ya. Dan juga begitu juga dengan kebalikannya, gitu ya. DM akan meningkatkan risiko terkena TBC. Jadi awalnya ya memang dia tidak ada risiko kan dia terkena diabetes, maka akan meningkatkan risiko terkena TBC. Dan juga TBC itu dapat menyebabkan gangguan toleransi glukosa, ya, sehingga TBC itu sendiri menjadi faktor risiko untuk diabetes. Dan yang penting adalah ketika seseorang sudah terkena TBC, kemudian dia terkena diabetes lagi, maka
resiko TB paru relapse atau TB reinfeksi lagi itu lebih besar. Ketika seseorang terkena TB paru relapse, otomatis dia akan meningkatkan risiko terkena TB MDR, sehingga mortalitasnya akan semakin lebih tinggi seperti itu. Oke. Nah, sebentar ya. Oke. Nah, ini merupakan risiko terkenanya tuberkulosis pada diabetes. Jadi terkena diabetes itu kalau misalnya Anda lihat ya defek imunologinya dan fungsi fisiologis yang terganggu pada pasien diabetes Anda bisa lihat. Jadi memang hampir sama seperti HIV ya. Cuman memang kalau dia sebenarnya kan kalau HIV tadi kan CD4 ya, tapi sebenarnya tidak hanya CD4. Kita tahu bahwa proses imunologis itu lebih kompleks. Begitu juga pada diabetes. Misalnya pada diabetes ya kan adanya kelainan kemotaksis, adesi, fagositosis, dan juga gangguan mikrobiosidal dari sel-sel polimorf nuklear, contohnya neutrofil, eosinofil, basofil, dan juga adanya penurunan monosit di perifer atau mungkin di jaringan juga sehingga terjadi gangguan fagositosis. Kemudian selain itu juga ada defek daripada fungsi paru, fisiologis fungsi paru. Jadi misalnya reaktivitas bronkial berkurang atau menghilang, mungkin ada karena berkurang jumlah silia sel epitel di bronkus, ya kan? Kemudian elastic recoil atau pengembangan paru juga berkurang, kemudian berkurangnya kapasitas vital paru, ya kan? Kemudian gangguan difusi mungkin disebabkan oleh problem interstisial, ya kan? Dan juga mungkin disebabkan penyumbatan saluran napas oleh karena hipersekresi mukus seperti itu, dan juga penurunan respon ventilasi terhadap hipoksemia pada pasien-pasien dengan DM. Jadi ada banyak mekanisme ya, selain tadi respon limfosite, gangguan fungsi neutrofil atau polimorf nuklear, ya kan, gangguan dari respon imun humoral, kemudian depresi sistem antioksidan, ya kan, kemudian kerusakan vaskular, kerusakan sistem saraf atau neural, kemudian juga gangguan apoptosis, ya kan, dan juga adanya penurunan sekresi sitokin inflamasi. Dan ini semua dapat menyebabkan adanya infeksi. Tadi saya kemukakan bahwa selain tadi kita evaluasi atau screening HIV, pasien-pasien TB juga harus kita screening terhadap diabetes. Ya, begitu juga yang paling penting adalah pengaturan gula. Kita sering kesalahan di regulasi gula. Jadi teman-teman nanti misalnya mengobati TB, tapi teman-teman tidak melakukan evaluasi gulanya dengan benar. Ya, itu akan menjadi permasalahan di mana nanti pengobatannya sering gagal atau tidak berhasil, ya seperti itu. Nah, begitu juga TB pada DM. Jadi TB pada OAT yang diberikan pada DM itu sama dengan OAT tanpa OAT pada pasien TB tanpa diabetes. Bedanya kalau bisa gulanya harus kontrol. Kalau nggak terkontrol, pengobatannya akan lebih lama. Yang tadinya 6 bulan bisa menjadi 8 bulan, atau kalau tidak terkontrol bisa sampai setahun seperti itu. Dan karena tadi pengobatan TB itu wajib menggunakan rifampicin, maka yang kita sarankan adalah penggunaan insulin. Kenapa? Karena beberapa pengobatan dengan menggunakan rifampicin itu ternyata dapat menurunkan efektivitas atau menurunkan efektivitas dari sulfonylurea, di mana kita tahu bahwa sulfonylurea merupakan salah satu pengobatan pilar utama pada pasien dengan diabetes, sehingga yang paling disarankan itu adalah dengan menggunakan insulin, ya seperti itu.
Ini hanya gambaran insidensi saja ya. Nah, dan kalau kita lihat juga ya, persentase pasien dengan TB itu juga apa ya, sering kita jumpai, misalnya pada usia di atas 40 tahun, ya kan, kemudian umur di bawah 40 tahunnya sebagai perbandingan saja. Tapi memang kalau kita lihat bahwa baik kejadian TB, ya kan, itu lebih tinggi memang pada pasien-pasien DM atau intoleransi glukosa dibandingkan dengan pasien yang kadar glukosanya normal-normal saja, seperti itu. Dan juga pada pasien-pasien dengan malnutrisi ataupun dengan obesitas, seperti itu. Mungkin itu aja dari saya ya Dok ya. Ada sekitar waktu 15 menit lagi, saya persilakan kalau ada yang mau berdiskusi atau mau bertanya, saya persilakan.